Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Ikfi Khaulita MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PAI Inklusi serta teman-teman PAI 6C yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai landasan teologis pendidikan inklusi. Materi ini memiliki 4 topik pembahasan. Yang pertama, definisi landasan teologis. Yang kedua, teologi pendidikan Islam. Yang ketiga, landasan teologis pendidikan inklusi. Dan yang keempat, kesimpulan. Materi yang pertama mengenai definisi landasan teologis. Istilah teologi sering dijumpai dalam wacana-wacana keagamaan. Istilah teologi ini identik dengan ilmu keyakinan, ilmu tauhid, dan ilmu akidah. Karena teologi ini pada sebuah pemahaman dan corak pemikiran tertentu berisi mengenai ilmu-ilmu tersebut. Sebagian kelompok mengarahkan pengertian teologi ini pada ilmu kalam. Istilah teologi Islam diambil dari bahasa Inggris theology. Rese mendefinisikannya dengan discourse of reason concerning God, yang artinya wacana atau pemikiran tentang Tuhan. Dengan mengutip perkataan Ogham, Rese lebih jauh mengatakan theology to be discipline resting on revealed truth and independent of both philosophy and science. Teologi merupakan disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Selain pendapat Rese, Goff berpendapat bahwa teologi adalah penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman keagamaan secara rasional. Teologi secara sederhana adalah ilmu atau penalaran kritis berasal dari kata logos tentang Tuhan, theos. Teologi menurutnya muncul dari tradisi dan semangat beragama, sehingga di dalamnya terkandung semangat iman dan pembenaran wahyu Tuhan. Teologi selalu dibedakan dari filsafat ketuhanan yang memberikan kebebasan pada nalar dalam membahas persoalan Tuhan tanpa harus terikat dengan wahyu. Definisi yang kedua mengenai landasan. Landasan dapat didefinisikan sebagai tumpuan dasar konseptual yang digunakan dalam melaksanakan suatu hal. Landasan ini diperlukan dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah kebijakan dan praktik pendidikan. Terdapat berbagai macam landasan, salah satunya ialah landasan teologis. Definisi yang ketiga mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Yang terakhir, mengenai definisi landasan teologis pendidikan inklusi. Berdasarkan berbagai penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa landasan teologis pendidikan inklusi merupakan tumpuan dasar konseptual berdasarkan ilmu agama mengenai penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran di lingkungan pendidikan bersama dengan peserta didik umum lainnya. Landasan teologis pendidikan inklusi dalam agama Islam ialah Al-Quran dan hadis. Teologi dalam pendidikan Islam. Pemahaman mengenai teologi pendidikan pada sebuah buku menghendaki memasukkan konsepsi pendidikan dan menurunkan konsepsi pendidikan pada dan dari aliran-aliran mutakalimin. Konsepsi pendidikan yang diturunkan cenderung disesuaikan dengan pemahaman Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan yang lainnya. Pemahaman seperti ini akan mengabaikan sebuah frame besar teologi atau hanya mengarah pada tema-tema kalam yang saling diperdebatkan lalu diderivasikan menjadi sebuah konsepsi pendidikan. Pendidikan sendiri merupakan upaya mengembangkan segala potensi manusia yang telah diberikan olehnya menuju pada sesuatu yang diharapkan olehnya. Pendidikan merupakan sebuah proses transformasi fitrah manusia yang asalnya baik, suci, mengantarkannya menjadi suci kembali sesuai dengan kehendaknya, sehingga ia diterima di sisinya. Maka kajian
Maka kajian teologi pendidikan tidak serta-merta berhubungan dengan Tuhan, akan tetapi mengkaji pula tentang manusia yang sudah diciptakan dan diberikan berbagai potensi oleh Allah. Oleh karenanya, kajian ini tidak a priori melepaskan diri dari pembahasan mengenai sisi kemanusiaan. Pendidikan dalam perspektif teologi bercermin pada sebuah asumsi bahwa Tuhan mempunyai posisi superlatif jauh daripada posisi kekuasaan dan kebebasan manusia. Teologi ini mencoba untuk membuat sebuah konsepsi pendidikan yang sesuai dengan kehendak yang tertuang dalam pesan-pesan kitab suci. Teologi pendidikan menjadi sebuah fondasi penting dalam pengembangan pendidikan Islam. Konsekuensi konsep dasar teologi jika disederhanakan menjadi berawal dari Tuhan dan kembali pada kehendak Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Sedangkan paradigma pendidikan lain menyatakan berawal dari manusia kembali untuk manusia tanpa menghiraukan relasi dengan Tuhan. Tema-tema yang dibahas diantaranya adalah tentang kehendakan Allah, mandat Allah, ibadah, ma'rifat, kekuasaan Allah, konsep pemeliharaan, tahalak bi akhlak. Tema-tema yang dibahas diantaranya adalah tentang kehendak Allah, mandat Allah, ibadah, ma'rifat, kekuasaan Allah, konsep pemeliharaan, tahalak bi akhlak Allah, sifat-sifat manusia, dan masalah ukhrawiyah. Tema-tema tersebut cukup menarik untuk dibahas. Pengkajian lebih kompleks terhadap tema-tema ini tidak a priori mengandalkan rasio manusia untuk memahami konsep Tuhan yang diklasifikasikan lewat reduksi tema-tema ini. Walaupun sejatinya permasalahan teologi pendidikan itu tidaklah sederhana untuk direduksi menjadi tema-tema ini. Ada sebuah pembahasan yang menarik di samping tema-tema tersebut, yaitu eksistensi pesan Tuhan, yang memberikan tabyin mujmal mengenai tema-tema di atas. Kurang-kurangnya dapat dijelaskan bahwa tema-tema yang terangkum di atas tidak terlepas dari kontekstualitas pesan Allah tersebut. Namun pengkajian ini memerlukan instrumen yang cukup kompleks di samping pemahaman mengenai ulum Al-Quran wal at-tafsir. Pengetahuan manusia mengenai hermeneutika teks pesan Allah menurut penulis mutlak diperlukan. Terlepas dari pro kontra aplikasi hermeneutika dalam memahami pesan Allah, setidaknya orang yang berusaha untuk mengejawantahkan konsepsi pendidikan pada teologi yang berisi pesan Allah ini harus mampu memahami kerangka dasar hermeneutika. Sebuah refleksi atas teologi pendidikan ini, penulis berusaha untuk menurunkan sebuah konsepsi teologi sesuai tema di atas dalam konstelasi konsepsional pendidikan Islam. Penurunan konsepsi pendidikan dari teologi ini, jika diramu, setidaknya mencerminkan sebuah sudut pandang pendidikan yang diharapkan oleh Islam. Konsepsi tersebut dimuat dalam matriks berikut. Nomor 1, dengan tema kehendak Allah. Konsep sederhananya, kehendak Allah dalam bahasan agama terdiri dari terma, maksiat, dan iradat. Implikasi pada konsepsi pendidikan berupa proses pendidikan berhubungan dengan direction kehendak dan keinginan manusia agar bertentangan dengan kehendak pencipta. Tema tentang mardat Allah. Konsepsi sederhananya, keridhaan Allah inheren dengan keridhaan manusia. Allah ridha jika manusia taat dan menuruti apa yang diperintahkan. Implikasi pada konsepsi pendidikan, tujuan akhir pendidikan pencapaian keridhaan Allah. Pendidikan dilakukan dengan pancaran keridhaan Allah dan berujung pada ridha Allah. Yang ketiga, tema ibadah. Konsepsi sederhananya, sebuah makhluk yang diciptakan olehnya, manusia didorong untuk melakukan penghambaan dan ibadah pada Allah. Allah menyuruh manusia beribadah memiliki konsekuensi pada kemaslahatan manusia. Implikasi pada konsepsi pendidikan, pendidikan itu ibadah. Proses pendidikan hendaknya mengantarkan manusia menjadi hamba Allah, dan pendidikan dilakukan min ibadin al-ibad ila ibadillah. Selanjutnya adalah landasan teologis pendidikan inklusi. Dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwasanya manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Hal tersebut sudah tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di mana
Kita semua diperintahkan oleh Allah agar saling mengenal dengan siapapun, tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, suku, budaya, bangsa, bahkan agama sekalipun. Dalam hal ini Muhammad Takdir Ilahi mengemukakan bahwasannya ayat di atas menunjukkan konsep Islam yang universal, memandang semua manusia sama, dan hanya iman dan takwalah yang menyebabkan manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Landasan pendidikan inklusi selanjutnya terdapat pada Surat An-Nur ayat 61. Pada ayat tersebut kita diberikan pengetahuan bahwasanya tidak boleh membedakan kondisi. Dalam ayat tersebut kita diberikan pengetahuan bahwasanya kita tidak boleh membedakan kondisi, keadaan, dan kemampuan seseorang. Dalam Islam, yang dibedakan adalah konstruksi mentalitas positif dalam bentuk keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menerangkan secara kuat untuk menyatukan dalam satu tempat pada proses mendapatkan pengetahuan bagi peserta didik, dan perlunya menghilangkan rasa khawatir apabila menerima mereka yang lemah ataupun cacat di sekolah reguler karena dianggap merugikan ditinjau dari hakikat duniawi. Dengan alasan apabila sekolah normal menerima anak cacat, maka peringkat sekolah akan menjadi turun dan tidak populer. Landasan ayat berikutnya tertuang pada surat Al-Maidah ayat 2, di mana ayat tersebut memberikan perintah agar saling mengenal agar kita semua, di mana dari ayat tersebut kita semua diperintahkan untuk menolong siapa saja dalam hal kebaikan tanpa memandang latar belakang keluarga dan dari mana ia berasal. Lebih-lebih ia mengalami keterbatasan fisik. Nah, ada sebuah cerita di Asbabun Nuzul surat Abasa. Pada saat itu Rasulullah mengadakan musyawarah bersama orang-orang Quraisy dengan harapan Rasulullah bisa mengajak orang Quraisy untuk memeluk agama Islam. Namun di tengah-tengah musyawarah tersebut datanglah Ummi Maktum dengan tujuan meminta agar Rasulullah mengajari beberapa ilmu agama. Nah, di tengah-tengah kedatangan Ummi Maktum, Ummi Maktum itu adalah orang buta yang termasuk salah satu orang yang lebih awal masuk Islam. Ada sebuah cerita dalam Asbabun Nuzul surat Abasa. Pada saat itu Rasulullah SAW mengadakan musyawarah bersama orang-orang Quraisy dengan harapan Rasulullah bisa mengajak orang-orang Quraisy memeluk agama Islam. Namun di tengah-tengah musyawarah tersebut Rasulullah dihampiri oleh Ummi Maktum, di mana Ummi Maktum tersebut bertujuan untuk mendapatkan ajaran agama dari Rasulullah. Namun kedatangan Ummi Maktum tersebut malah membuat Rasulullah bermuka masam dan memalingkan wajahnya dari Ummi Maktum dan lebih mementingkan orang Quraisy dari Ummi Maktum. Sedangkan Ummi Maktum tersebut adalah salah satu orang yang masuk Islam lebih awal. Namun di situ Ummi Maktum adalah orang buta, dan disitulah dan saat itu juga Allah menurunkan wahyu beserta tegurannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari cerita tersebut bisa kita ambil hikmah bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan keterbatasan fisik seseorang. Kita harus menyamakan semua orang tanpa membeda-bedakannya. Yang bisa membedakannya adalah iman dan takwa saja. Kemudian landasan pendidikan inklusif di atas dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan memberikan peluang kepada semua orang untuk belajar bersama-sama tanpa terkecuali. Yang terakhir mengenai kesimpulan.
Kesimpulan dalam materi ini adalah landasan teologis pendidikan inklusi merupakan tumpuan dasar konseptual berdasarkan ilmu agama mengenai penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pembelajaran di lingkungan pendidikan bersama dengan peserta didik umum lainnya. Landasan teologis pendidikan inklusi dalam agama Islam ialah Al-Quran dan hadis. Adapun ayat-ayat Al-Quran sebagai landasan teologis pendidikan inklusi ialah yang pertama dari surat Abasa ayat 1 sampai dengan 4, kedua An-Nur ayat 61, ketiga Al-Hujurat ayat 13, dan yang terakhir Al-Maidah ayat 2. Demikian presentasi dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.